Ini apa tadi Mas? Live 30 menit. Live nomor kontak dulu tadi. Oh iya, live 10.30 until 10.00 atau 10.30 ya? 30. Nomornya 0813 8815. Dengar kan yang di KPP? Iya. Belum ya, udah ya. Sampai dulu Mas. Ini kalau pengen nanti nonton. Selamat pagi kawan pajak. Ya, pada pagi hari ini KPP Pratama Singkawang akan melaksanakan edukasi live IG. Oke. Tentang apa tuh edukasinya Mas? Tentang pendaftaran NPWP maupun persyaratan-persyaratannya. Betul. Baik. Kenalan dulu kali Ya. ya. Hari ini yang akan live IG di depan teman-teman sekalian adalah saya Tri Widya Iswara Hairil selaku account representatif KPP Pratama Singkawang. Dan saya Rachel sebagai petugas NPWP KPP Pratama Singkawang. Ya, pagi ini kami berdua seperti yang kami sampaikan tadi akan memberikan beberapa informasi atau edukasi terkait pendaftaran NPWP pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, sebelum kita masuk ke teknisnya, kita review dulu ya. Review dulu apa sih itu pajak? Nah, pajak adalah kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi maupun badan hukum yang disetorkan kepada negara dan bersifat memaksa. Nah, jadi semua ini pajak yang disetorkan itu dan tidak bisa dirasakan secara langsung. Manfaatnya secara tidak langsung itu tidak kita rasakan, tapi dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, itu dia. Seperti misalkan pembuatan jalan raya itu dari pajak. Sarana prasarana fasilitas umum itu semua dari pajak. Lalu yang berikutnya, karena hari ini live kita membahas tentang tata cara dan persyaratan pembuatan NPWP secara online, maka kita akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari NPWP. Mungkin Mas Tri mau menjelaskan? NPWP mungkin udah familiar ya di telinga teman-teman kawan pajak semua. Nah, NPWP itu adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak. Jadi kepanjangannya adalah nomor pokok wajib pajak. Nah, artinya nomor pokok wajib pajak ini adalah identitas wajib pajak yang digunakan untuk melaksanakan kewajiban dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban dalam administrasi perpajakan. Jadi semacam KTP bagi warga negara. Nah, kalau NPWP adalah identitas wajib pajak. Ya. Nah, lalu karena kita saat ini sedang menghadapi masa pandemi COVID-19, otomatis kan sekarang di mana-mana pelayanan di kantor manapun menerapkan sistem yang namanya new normal. Jadi DJP juga melaksanakan new normal sesuai dengan anjuran Kementerian Kesehatan ya. Nah, untuk pendaftaran NPWP biasanya itu langsung ke KPP terdaftar atau ke kantor. Nah, KPP atau KP2KP bertemu dengan Mbak Acel mungkin di KPP Singkawang. Namun sekarang karena
lagi wabah-wabah COVID ini, makanya DJP juga menyediakan layanan pendaftaran NPWP secara online. Nah, kemana? Nah, itulah kenapa Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan peraturan yaitu Per 04 PJ 2020 tentang salah satunya adalah pendaftaran NPWP secara online. Iya. Nah, secara umum di Per itu diatur juga selain dari pendaftaran NPWP, jadi terkait pengukuhan kena pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak dan permintaan sertifikat elektronik. Iya. Nah, untuk mendaftarkan NPWP secara online, teman-teman kawan pajak bisa langsung mengunjungi website di https://irek.pajak.go.id. Nah, kalau bingung, buka aja Google langsung, buka Google, ketik irek.pajak.go.id. Itu sudah muncul pasti. Gini tuh ya. Iya. Nah, jadi karena kita ini diskusi santai sama kawan pajak bebas mau menanyakan apa saja, tidak harus terkait NPWP juga. Iya, sebisa mungkin kami jawab. Iya. Mungkin mau nanya nih, NPWP saya sudah terdaftar tapi belum dikirim, kenapa ya? Nah, itu boleh, silakan. Nanti kita bantu. Terus misalnya saya ada dapat surat nih, nah ini saya kemana, gini gimananya? Nah, silakan di DM atau ditulis di komennya ya. Betul. Oke. Nah, kita kan akan live secara di IG ini sampai pukul 10.30. Jadi monggo silakan dimanfaatkan media ini untuk bertanya, silakan. Nah, sambil menunggu nih, apa lagi Mbak? Jadi kita NPWP mau tadi udah. Pajak udah. Tuh ada yang komen dari mention.id. Terima kasih, kebetulan saya mau buat NPWP. Iya, silakan. Silakan kakak kalau mau buat NPWP bisa langsung mengunjungi website irek.pajak.go.id. Iya. Atau tulis di komen aja pertanyaannya apa aja nih buat NPWP. Misalnya kakak mau menshan.id ini mau daftar NPWP atas nama pribadi atau nama usaha atau nama badan hukumnya, silakan. Sambil menunggu itu kira-kira apa lagi Mbak? Mungkin saya bakal jelasin sedikit tentang IREK online. Karena biasanya IREK online itu kan pada bingung, terus gimana cara pertama kali buatnya. Jadi langkah pertama di IREK online itu kita harus buat akun terlebih dahulu. Nah, akun yang digunakan itu menggunakan email ataupun NIK. Jadi NIK itu sebagai nomor KTP ya. Sebagai nomor identitas. Seperti ID-nya. Lalu membuat password, nanti sudah jadi akunnya. Kalau misalkan NIK-nya itu ternyata sudah terdaftar, maka tidak bisa membuat akun IREK online karena artinya kan sudah punya NPWP. Iya, jadi nanti terkunci tuh identitasnya. Jadi ketika Bapak Ibu atau kawan-kawan pajak udah daftar NPWP atau KTP-nya sudah pernah dipakai, itu tidak bisa lagi membuat akun IREK online. Betul. Ya. Karena kuncinya ada di nomor KTP atau nomor induk kependudukan. Iya. Mungkin kita bakal jawabin itu ya Mas Tri. Kemarin kan 2 hari yang dari hari Sabtu kita masukin question box di IG KPP nih. Iya. Tentang kalau ada yang pertanyaan tentang NPWP, mungkin kita mau jawabin yang itu dulu kali ya sambil nunggu teman-teman ada yang. Ini ada satu juga nih. Apa tuh? Dari supergrowupcare.id. Boleh daftar langsung ke kantor bank. Nah, untuk masa pandemi ini, jadi DJP itu menerapkan 3C ya. 3C. Klik, call, dan counter. Nah, maksudnya apa Mbak Cel? Jadi, selain karena kita sedang menghadapi new normal, jadi DJP itu sebenarnya sudah akan mengusung 3C ini. Klik, call, counter, di mana kedepannya sudah tidak akan ada lagi pelayanan secara offline atau tatap muka, melainkan melalui pertama klik. Klik artinya kita menghubungi dari di KPP misalkan ada seperti IREK online kan tinggal diklik tuh. Nah, itu artinya seperti itu, kayak aplikasi-aplikasi yang berarti nggak perlu offline. Iya, semua diarahkan ke media online itu. Ya. Kalau call berarti telepon. Kalau misalkan belum paham call. Kalau misalkan terpaksanya permohonan itu tidak bisa dilakukan secara online atau terpaksa harus offline. Nah, opsi yang terakhir yaitu adalah ke counter. Jadi tahapnya ada 3 pelayanan DJP sekarang ini diharapkan kedepannya nanti dan udah mulai dilaksanakan ya. Itu klik secara online diklik. Kalau misalnya ada kendala bisa melalui call atau menghubungi
kontak kantor atau kering pajak 1.500-200. Betul. Dan kalau misalnya memang dari kedua tahap ini udah nggak bisa sama sekali, mau nggak mau harus ke kantor, ya baru Bapak Ibu ke kantor. Ini ada yang nanya nih Mas Tri, jika pengusaha atau pekerjaan bebas berarti udah nggak perlu wawancara lagi ya? Jika pengusaha atau pekerja bebas. Nah, untuk yang sudah daftar dengan klasifikasi misalnya pengusaha atau pekerja bebas, datanya nanti kami akan di wawancaranya ini melalui WhatsApp nantinya. Nanti Bapak Ibu akan dihubungi via telepon atau WhatsApp oleh petugas account representatif masing-masing. Nanti akan diwawancara melalui aplikasi tersebut. Jadi nanti wawancaranya bukan lagi tatap muka. Jadi melalui online. Dari NPWP-nya online, wawancaranya juga online. Jadi intinya kita meminimalisir tatap muka ya Mas? Iya, benar sekali. Oke, kalau gitu kita coba bacain yang pertanyaan kemarin aja ya. Pertanyaan yang kemarin tuh mana ya? Ini ya. Yang pertama, ada pertanyaan, Evin belum bisa online ya? Dan jadi Evin itu kan seperti kode rahasia untuk setiap wajib pajak. Yang punya NPWP otomatis harus punya Evin agar bisa mengakses DJP online untuk pelaporan, pembuatan billing. Nah, Evin itu belum bisa diajukan secara online. Maksudnya teman pajak nih, kawan pajak belum bisa melakukan permohonan Evin seperti pembuatan NPWP online. Jadi harus meminta ke kami, namun harus melalui media online. Mungkin yang dimaksud gitu ya? Jadi Evin itu belum bisa online, maksudnya ya dia mau mengajukan Evin mungkin ya, dia minta Evin tapi dia nggak bisa mengajukan sendiri, nggak bisa karena Evin itu perlu verifikasi data Ibu, misalnya nomor NPWP, alamat, nomor HP yang aktif dan email yang aktif. Nah di situ juga kita bisa ngecek apakah nomor HP-nya valid atau enggak dari situ. Jadi memang perlu verifikasi ke kantor dulu, jadi belum bisa online. Ya jadi mungkin kalau misalkan kawan pajak mau minta jadi mungkin gini gambarannya, kawan pajak tidak bisa membuat Evin sendiri kayak misalkan mengajukan terus langsung dapat sendiri nih, nggak bisa, tapi harus melalui persetujuan kami melalui permohonan. Nah itu bisa dilakukan secara online lewat email atau WhatsApp, atau misalkan terpaksanya tidak bisa, boleh datang ke kantor. Tapi diusahakan untuk mengaksesnya melalui email atau WhatsApp. Bilang aja misalkan, admin saya mau minta Evin, nanti pasti admin sosial media akan merespon, memberikan formulir dan persyaratan. Itu pertanyaannya. Terus selanjutnya, gimana cara kalau tidak sengaja memilih tidak menjalankan kewajiban perpajakan? Nah di aplikasi IREK nanti ketika Bapak Ibu sudah terdaftar mungkin, nah itu ada notifikasi apakah Bapak Ibu akan langsung menjalankan kewajiban perpajakan atau tidak. Nah, kalau yang tidak sengaja mengklik tidak, artinya kan Ibu tidak akan menjalankan kewajiban nih. Nah, secara otomatis di sistem itu akan menerbitkan notifikasi atau pemberitahuan kepada petugas account representatif bahwa NPWP ini mengajukan status non efektif. Artinya nanti statusnya tidak aktif. Nah, tapi nanti petugas akan melakukan konfirmasi kepada Bapak Ibu apakah memang betul tidak akan melakukan kewajiban perpajakan atau mungkin memang tadi tidak sengaja melakukan mengklik pilihan tidak menjalankan kewajiban karena logikanya ketika Bapak Ibu mendaftarkan NPWP berarti kan ada tujuannya. Nah, apa dulu tujuannya nih? Bisa jadi mau sebagai persyaratan misalnya. Nah, itu perlu konfirmasi dari petugas nantinya. Kalau memang NPWP-nya mau digunakan atau dipakai untuk keperluan tertentu, nah itu tidak bisa dinonefektifkan ya. Tidak bisa. Iya. Jadi NPWP-nya akan tetap aktif. Seperti itu. Belum itu ya rame. Nah, lalu yang selanjutnya ada pertanyaan gimana cara membuat NPWP online. Nah, seperti yang tadi sudah kami sampaikan di awal, lamannya atau websitenya adalah https://irek.pajak.go.id atau search aja di Google IREK online atau IREK pajak bisa aja. Pasti langsung di top gitu ya, top search. Itu terus optionnya udah muncul pasti. Betul. Nah, pertanyaan apa lagi? Lalu cara membuat akun tadi juga sudah dijelaskan ya.
Untuk pertama cara kali. buat akunnya ya sama dengan kita buat akun sosial media ya biasanya kita buat akun, terus verifikasi baik nomor telepon. Nah kalau di DJP online ini di IREK ini verifikasinya berupa nomor NIK atau email juga bisa. Jadi email memilih juga, ya? salah satu. Baik. Pasti kawan pajak yang milenial semua sudah terbiasa dong ya dengan membuat akun sosial media misalnya. Iya. Ini ada pertanyaan dari Periwinkles _shop. Kalau nggak efektif NPWP-nya dikirim nggak Kak? Nah kalau NPWP akan tetap dikirim seperti itu. Jadi nanti akan tetap dikirim, namun menunggu apakah memang konfirmasi dari petugasnya itu ini NPWP-nya apakah tetap aktif atau non efektif bahasanya ya. Nanti itu NPWP-nya akan tetap dikirim via pos ya ke alamat. Jadi dipastikan alamat yang Ibu terakan di NPWP pendaftaran nanti itu benar-benar adalah alamat yang valid. Takutnya nanti NPWP-nya kembali pos ke kami. Nah, seperti itu. Lalu NPWP istri masihkah membutuhkan upload KK dan lain-lain? Jadi kalau untuk pembuatan NPWP istri, syarat yang paling utama dan yang pertama itu adalah menyertakan NPWP suami. Jadi jika seorang istri ingin mengajukan NPWP, otomatis suaminya juga sudah harus mempunyai NPWP terlebih dahulu. Nah, untuk membuktikan bahwa istri tersebut memang betul mempunyai suami yang sudah disertakan NPWP-nya tadi, maka kami juga membutuhkan verifikasi dari kakak ataupun akta nikah. Itu yang digunakan untuk membuktikan bahwa itu suami istri. Iya, jadi ada pembuktian atau verifikasi ya bahwa ibu itu adalah benar istri dari bapak misalnya. Jadi dokumen yang bisa disampaikan ke kami adalah akte nikah atau kartu keluarga. Jadi namanya apakah memang sudah tertera sebagai istri atau suami misalnya. Ada lagi? Terakhir, cara pengajuan PKP. Nah, untuk pengajuan PKP bagaimana Mbak Ajal? Nah, untuk PKP itu kepanjangannya adalah pengusaha kena pajak. Nah, untuk pengajuan PKP sampai saat ini masih bisa dilakukan secara email, dikirim melalui email persyaratannya. Namun untuk formulirnya atau formnya yang wajib ditandatangani dan dicap itu wajib diserahkan secara langsung ataupun melalui kantor pos. Karena kami membutuhkan cap basah dan tanda tangan basah, tintanya basah. Jadi di email dulu ya. Boleh di email dulu, tapi berkas fisiknya tetap harus dikirim. Boleh dititip ke jasa ekspedisi atau diantarkan langsung. Betul. Boleh. Untuk verifikasinya. Iya. Ada lagi nggak pertanyaannya Mbak? Belum ada lagi ya. Masih ada waktu kok, masih ada waktu 13 menit ke depan bagi kawan pajak yang ada unek-unek atau ada yang pertanyaan ke KPP juga silakan. Mau daftar NPWP, mau pengukuhan PKP, pengusaha kena pajak, mau nanya tarif pajak apa, mau nanya NPWP itu gunanya apa sih? Nah, silakan. Atau mau nanya kantor pajak bukanya sampai jam berapa sih? Nah, jam kerja. Nah, kalau KPP Pratama Singkawang dan unit kerja DJP itu mau dibuka pelayanannya setiap hari kerja Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat kalau KPP Singkawang ya, dan atau waktu setempat ya, jam 8 sampai jam 4 sore atau 16.00 waktu Indonesia Barat. Itu ada yang tanya lagi Mas? Iya, ada pertanyaan lagi. Kalau daftar NPWP, KTP-nya belum NIK Singkawang bisa ke? Bisa ke dari Periwinkles _shop. Oh, yang tadi udah tanya ya? Iya. Kalau pendaftaran NPWP terus KTP-nya misalnya nih lokasinya KTP-nya bukan di Singkawang misalnya. Terus dia mau daftar NPWP karena dia bekerja di Singkawang. Nah, itu bisa mengajukan pendaftaran NPWP dilampirkan surat keterangan domisili ya. Surat keterangan domisili wajib. Surat keterangan domisili yang menyatakan bahwa ibu atau bapak ibu itu memang berdomisili di Singkawang. Seperti itu. Dan kembali mengingatkan untuk kawan pajak yang memiliki usaha atau wajib-wajib UMKM, ini kan sudah tanggal berapa ini Mas? Tanggal 6 Juli. Nah, ini waktu penyetoran pajak final untuk UMKM yang tarifnya 0,5%. Jangan lupa segera minta billing dan segera disetorkan di kantor pos atau di bank. Iya. Karena maksimal tanggal 15 setiap bulannya. Iya.
Jangan sampai kena denda karena batas akhirnya tanggal 15 nih. Nah, takutnya ada terbit surat tagihan pajak berarti Bapak Ibu terlambat bayar. Kode billingnya bisa langsung diminta di kantor kami Bisa. ataupun karena sekarang sudah makin mudah, jadi bisa saja langsung melalui email atau WhatsApp pelayanan kami yang sudah kami pin di bawah. Iya. Itu ada WhatsApp pelayanan kami. Silakan hubungi nomor yang sudah kami pin di bawah situ untuk berkonsultasi juga bisa, membuat billing juga bisa. Silakan. Yap, masih ada lagi nggak pertanyaan? 10 menit. Syarat-syarat NPWP mungkin sekian aja ya. Ada Mas. Ada. Dari Periwinkles lagi _shop. Oke, itu penonton setia kita ya. Iya. Daftar NPWP kalau online, nik nggak valid boleh datang ke kantor ke bank. Nah, pernah nggak? Mbak? Pernah sih, sering beberapa kali. Iya. NIK-nya nggak valid ya. Nah, biasanya kalau NIK nggak valid itu biasanya sih dari capilnya, mungkin belum update Datanya gitu. belum ke-link ke kita ya di sistem Iya, DJP jadi ya. mungkin bisa langsung ke capilnya aja diupdate gitu. Update dulu datanya atau memastikan data nicknya itu apakah sudah benar. Iya. Nah, kalau misalnya memang sudah benar bisa langsung ke call dulu tapi Iya, call call dulu. dulu. Nah, habis klik terus dia nggak bisa valid, nah call dulu. Oh. Nah, habis call terus memang nggak bisa baru ke kantor. Silakan dijelaskan saja permasalahan dan kendalanya apa. 10:21 9 menit lagi. 10 menit lagi. Silahkan Bapak Ibu kawan pajak yang akan mengajukan pertanyaan, silahkan di komen atau di DM ya, bisa juga. Boleh ya? di DM juga pasti bisa. kami jawab kok. Iya. Oh, Nah. ini nih. Di sini 999 uhuy. Sekarang Netflix kena pajak, Kak. Nah, ini yang lagi tren hot banget news nih. ya, isu-isu yang current issue ya. Betul. Bagus Jadi nih. Gimana, Mas? Netflix itu layanan streaming ya, streaming film yang isu-isunya kan udah beredar nih, akan dikenakan Per 1 Juli PPN. kemarin. Iya, per 1 Juli 2020 itu sudah dikenakan PPN ya. PPN. Seperti Netflix itu kan karena dari streaming. luar negeri. Iya, penyedia jasanya kan dari luar Indonesia. Mm-mm. Jadi Dikenakan. itu dikenakan PPN. Sama- Banyak nih memang di dunia media sosial kemarin tuh Iya. banyak tuh yang Aduh, nanya-nanya rame itu banget ya. kok ini kena pajak, ini udah dikenakan PPN, sampai yang kemarin ada nanya juga langsung ke IG dari Ditjen Pajak. Oh iya, sama yang di Iya. Twitter. Di Twitter juga. Jadi kenapa Mas? Kenapa kok Netflix tuh dikenakan PPN? Ya kan itu namanya jasa ya. Iya. Jasa kena pajak. Jadi semua jasa yang dimanfaatkan di negara Indonesia yang penyedianya kan dari luar nih. Nah, orang-orang kan bayar nih, semua uang kan lari ke sana semua nih. Orang-orang apalagi masa pandemi ini orang lagi langganan nonton. terus. Nah, duit kan lari ke sana tuh. Iya. Nah, itu sebenarnya kan harus uang itu kan sebenarnya harus dipajaki juga dari situ tuh. Jadi tidak hanya penyedia jasa yang di Indonesia aja, tapi yang di luar juga dikenakan. Sebenarnya itu nanti akan kembali sih, bermuaranya juga akan ke masyarakat. Iya. Dari pajaknya itu. Layanan streaming apa lagi ya yang layanan streaming? Apple Music, Spotify Spotify juga udah kena ya. Iya. Jadi nggak semata-mata kok semua dipajakin sih, Iya, karena nggak semua. tujuannya juga akan bermuara ke teman-teman, Iya. ke kawan pajak. Kayak tadi kan, definisi pajak adalah kontribusi wajib. Nah, tapi yang dibayarkan itu, pajak yang sudah dibayarkan tidak langsung kita rasakan. Iya, betul. Karena ini akan dikumpulkan terlebih dahulu, baru kita gunakan untuk fasilitas umum mungkin, jasa infrastruktur, Infrastruktur. sekolah, dan lain-lain. Apalagi? Wah, udah tinggal 7 menit nih teman-teman, yang kalau masih ada yang mau ditanyakan silahkan. 999. Pasti pengguna Netflix nih. Iya kayaknya ya. Iya. Pakai Netflix ya Mas? Itu Mas atau Mbak? Mbak. Belum tahu juga. Ada nanya lagi dari Chun Li Sien. NPWP daftarnya harus online, Pak. Nah, baru mungkin masuknya ya. Dengar tadi ya. Masuk ya, Kak. Nah, untuk NPWP karena sekarang lagi masa pandemi ini, jadi kita untuk pelayanan tatap muka itu sekarang dibatasi. Jadi sebenarnya untuk layanan NPWP itu kita arahkan terlebih dahulu melalui IREK
pajak.go.id di website tersebut. Jadi nanti Bapak Ibu untuk yang pendaftaran NPWP silakan daftar ke situ. Nanti kalau memang ada kendala bisa melalui kontak ke WA di bawah ini yang kita udah pin, silakan dikontak di situ. Nanti kalau memang lagi ada masalahnya belum terselesaikan via telepon, nah silakan Ibu. Boleh konsultasi datang ke. Iya, benar sekali. Nanti akan direspon oleh petugas kami di hari dan jam kerja ya. Betul. Kalau saya neruskan pajak orang tua ditanya gimana? Kalau saya neruskan pajak orang tua, nah mau ditanya dulu nih, meneruskan pajak orang tua, maksudnya dialihkan usahanya dari orang tua ke anak atau gimana? Orang tuanya masih jalan usahanya atau dilimpahkan ke anaknya? Misalnya nih ada dua kondisi. Misalnya usaha orang tua itu diserahkan ke anak, jadi orang tua udah nggak ada usaha lagi nih. Nah berarti NPWP orang tua itu harus di non efektifkan atau dihapus ya. Dihapus. Nah kalau misalnya ini sih diserahkan non efektif terlebih dahulu. Nanti pajaknya kewajibannya nanti dia dijalankan oleh anaknya nanti. Orang tua saya sudah tidak usaha. Orang tua saya tidak usaha, berarti kan usahanya real dijalankan oleh sang anak. Nah, berarti kewajiban perpajakan juga akan dilanjutkan oleh anak nanti dijelaskan saja pada saat konfirmasi dari petugas. Kan ditanya tuh usahanya dimulai dari kapan. Nah, biasanya memang usaha ini limpahan dari orang tua karena orang tua mungkin sudah berumur mungkin ya udah nggak mampu untuk ngurus usaha, jadi dilanjutkan oleh anaknya. Nanti anaknya yang akan menjalankan kewajiban lapor maupun bayar. Lalu ini ada pertanyaan lagi nih Mas dari nggak triple 9999 Ubui. Kalau saya mau beli barang dari Amazon, bayar pajaknya kemana ya? Nah kalau Amazon itu berarti kan pengiriman dari luar negeri ya. Nah itu biasanya ketahannya di bandara biasanya. Nah itu terkait impor barang maupun jasa dari luar negeri. Nanti deh next time kapan-kapan kita live bareng sama Bea Cukai. Boleh, iya boleh. Saran yang bagus juga kalau misalnya kita nanti akan join dengan teman-teman dari Bea Cukai ya. Jadi teman-teman yang nanya terkait impor gimana Pak atau ekspor gimana, nah itu bisa kita. Iya. Nanti ya terima kasih buat jadi masukan buat kita nih. Iya, jadi masukan juga. Karena kita belum penuhnya bisa menjelaskan kalau terkait impor. Iya. Ada yang nanya juga nih dari Yandi_Aza. Maaf, ada saluran khusus untuk pembuatan kode billing. Nah, untuk kode billing juga bisa di WA ke nomor yang sudah kita pin di bawah ini. Nah, itu ada nomornya. Iya, silakan di WA ke situ. Nanti petugasnya akan merespon. Baik pembuatan kode billing, mau nanya konsultasi silakan. Kebetulan hari ini adminnya saya. Nah, langsung aja nggak apa-apa, WA ke situ ya. Oke, ada Mbak Acil yang siap melayani kode billing. Iya. Baik, oke, terima kasih sama-sama. Hai Kak, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Lumayan ramai juga ya hari ini. Iya lumayan. 2 menit lagi. Kalau ramai nanti kita mungkin bisa perpanjang deh. Jadi memang kita akan sering-sering melakukan live IG seperti ini karena teman-teman juga pasti banyak pertanyaan nih. Ada yang nanya terkait NPWP, nanya terkait kode billing, cara bayarnya di mana, mau lapor SPT. Nah, yang tadi Mbak Acil bilang tadi terkait batas akhir pembayaran PPh atas UMKM per tanggal 15 ya. Jangan sampai lupa. Ini ditanya lagi dari masih yang sama ya, Sean Listen. Billing orang tua kalau belum hilang NPWP-nya harusnya harus dibayar Pak. Betul. Billing sudah dibuat, tapi belum billing orang tua kalau belum hilang NPWP-nya belum hilang maksudnya. Iya masih ada. Jadi billing itu kan sudah dibuat di CRED, ada masa berlaku selama 1 bulan. Nah, kalau bapak ibu atau kawan pajak tidak melakukan pembayaran dalam jangka waktu 1 bulan itu, billing tersebut akan otomatis hilang. Masa berlakunya habis. Iya, masa berlakunya. Jadi billing juga ada masa berlakunya selama 1 bulan sejak tanggal diterbitkannya billing tersebut. Kalau misalnya billing tersebut misalnya udah dibikin, terus NPWP-nya nanti non efektif, ya nggak perlu dibayar. Karena billing itu ada masa berlaku. Bukan jadi hutang pajak, bukan. Apa tuh? Belum. Nggak ada. Ada ya. Nah mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dan sudah
mau jam 10.30. Mungkin kita closing aja ya Mas ya. 10.29 ya. Oh, Oke. 10.29. Tunggu dulu sebentar. Sudah enggak? Nanti kalau misalkan masih ada yang perlu ditanyakan, nanti live-nya ini bakal kita Kita simpen. save, iya. Terus kalau misalkan teman-teman mau bertanya bisa langsung DM. Nah, gitu ini aja. pertanyaan terakhir dari Fakhro. Kalau NPWP hilang mau cetak ulang harus nunjukin surat keterangan hilang dari kantor polisi nggak Kak? Ah, silakan Bisa Mbak. mungkin. Cel. Nah, untuk itu sebenarnya wajib menunjukkan kalau memang hilang, Iya. bukan misalkan karena kecerobohan sendiri yang akhirnya malas mencari. Iya. Jadi tetap untuk sampai saat ini masih membutuhkan surat keterangan kehilangan dari kantor polisi. Iya. Dari polsek Iya, biasanya. kecuali NPWP-nya itu misalnya kondisinya patah atau misalnya sudah buram, nah itu bisa dibawa, Itu bisa dibawa. ditukarkan dengan NPWP yang cetakan baru. Betul. Silakan. Atau bapak ibu yang masih punya kartu NPWP yang lama yang masih kertas, Bisa. nah itu silakan ditukarkan dengan kartu NPWP yang baru, modelnya Mas Tri bawa nih kebetulan. kartu NPWP yang baru itu modelnya seperti kartu ATM. Jadi bapak ibu kalau masih punya kartu NPWP yang selain dari kartu ini, silakan datang ke KPP, nanti kita cetakan yang baru ya. Iya, betul. Masih tadi yang terakhir ya John Iya. Lesin, orang tua saya sudah nggak usaha, tapi NPWP-nya belum diurus buat dihilangkan. Nah, silahkan diajukan permohonan nonefektifkan NPWP ya Bu ya. Datang ke KPP atau kontak Ke WhatsApp petugasnya dulu. atau DM aja bisa. Nanti DM kita bisa. tanyakan ke petugasnya. Nanti biar petugasnya menghubungi. Iya, kalau selama belum non efektif masih wajib membayarkan pajaknya karena UMKM. Iya. Kecuali nanti misalnya ada surat pernyataan misalnya ya dia usaha ini per tanggal kapan itu sudah diserahkan ke anaknya. Jadi orang tua tidak lagi ada usaha misalnya seperti itu. Jadi ada keterangan bukti dokumen yang bisa dipegang nantinya. Jadi Mungkin, kapan mulai kapan anaknya mau megang usaha itu orang tuanya juga berarti kewajibannya sudah berhenti seperti Betul. itu. Tapi selama NPWP itu masih aktif akan tetap dihubungi atau dikirimkan himbauan bagaimana perpajakannya, apakah ada kendala atau bagaimana. Karena kewajiban perpajakannya juga masih berjalan selama masih aktif. Iya, seperti itu. Makanya kalau memang udah nggak ada usaha, silakan dinonefektifkan biar tidak ada utang pajak nantinya. Betul. Oke. Udah ya. Kalau misalnya ada yang menanyakan lagi, silakan langsung WA ya. Atau DM juga boleh. Iya, siap. Karena waktu kita sudah selesai, kami berdua pamit. Sampai ketemu di live IG selanjutnya. Selanjutnya terima kasih Iya. kawan pajak. Pantun? Untuk penutupnya kita punya pantun nih. Iya, pantunnya apa? Kita bareng-bareng ya Mas. Iya. 1, 2, 3. Di Bis sekolah jalannya laju. Pajak Pajak kuat, Indonesia maju. Selamat siang. Dadah.